Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,27% ke angka 6.996. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari ini turun lumayan dalam dan terkena sentimen negatif karena ada gugatan PKPU. Sebaiknya kita jauhin saham ini atau masih layakkah untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTPP. PTPP hari ini turun 5% lebih ke harga 555. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTPP sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di harga 585. Dan saat ini jika kita lihat, PTPP berada di sekitar support 560. Jadi secara pergerakan PTPP saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend kembali. Setelah sebelumnya sempat bangkit pada saat menyentuh harga 530 dan naik di atas garis EMA 50. Dan garis EMA CD pun yang sebelumnya bergerak naik bisa kita lihat saat ini telah bergerak turun dan berpotongan. Penurunan 5% lebih ini karena ada pemberitaan bahwa PTPP tersandung PKPU 3,1 miliar dan saat ini bakal mengajukan kasasi. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 5% lebih ini terlihat masih ada distribusi asing dalam beberapa hari terakhir kembali keluar dari saham PTPP. Jadi untuk PTPP, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun melewati 560 menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry saham PTPP, menurut saya sebaiknya jauhin dulu saham ini. Kita bisa lihat contoh teman-temannya, saham Wika, saham WSKT, WSBP semua terkena kasus yang hampir-hampir mirip dan harganya terus bergerak turun sampai sekarang. Jadi paling aman coba jauhin dulu saham perusahaan konstruksi BUMN karena saat ini memang belum ada sentimen positif dan secara teknikal saat ini juga rata-rata mulai bergerak downtrend. Dan untuk teman-teman yang masih hold saham PTPP, selama masih kuat di 500, apabila teman-teman masih mau hold itu masih oke, karena ini merupakan support psikologis. Tapi jika terpantau PTPP turun menembus support 500, pertimbangkan untuk keluar dari saham ini. Dan sekarang saya akan coba update lagi saham ACST yang jika kita lihat hari ini juga turun 1% lebih ke harga 150. Jadi ACST secara pergerakan atau secara tren lebih oke, bisa kita lihat masih berada di atas kedua garis EMA. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 145, garis EMA 50 saat ini di sekitar 144, dan garis EMA 50 pun sampai saat ini masih terus bergerak naik, sehingga masih ada potensi untuk berpotongan dan lanjut bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini, saham ACST memang sudah mulai melemah, saat ini berada tepat di support 150. Dan untuk ACST jika kita lihat broker summary-nya, pada penurunan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk ACST juga saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun minggu ini. Jadi masih ada potensi besar untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry untuk swing trade sama ACST, menurut saya saat ini masih menarik untuk coba pantau. Tapi untuk entry, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 ini. Apabila terlihat mengetes kedua garis EMA masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 155 sampai 160. Dan ingat ini resisten lumayan kuat. Sebelumnya juga beberapa kali mengetes 160 ternyata gagal break. Pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ACST masih kesulitan untuk menembus 160 ini. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Tekim yang jika kita lihat hari ini masih bisa rebound dari support 7.600. Saham Tekim merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari minggu lalu. Karena memang cara tren saat ini masih oke, masih bergerak tren dan sebenarnya sudah capai target take profit di harga 8.000 minggu lalu. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan belum take profit di sekitar 8.000, saat ini memang masih layak untuk di hold karena Tekim masih kuat berada di atas support 7.600. Dan Tekim juga bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini terlihat hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi Tekim saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengatas 8.000 sampai 8.150.
Dan ingat, ini merupakan target take profit. Apabila take masih gagal break resisten ini, maka skala pergerakan akan mulai bergerak sideways dan masih ada potensi kembali turun menuju 7.600 sampai 7.500. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBNI yang hari ini naik hampir 3% ke harga 9.450. Jadi bisa kita perhatikan di grafik, BBNI saat ini mulai bergerak tren. Jadi sebelumnya memang sudah mulai membaik trennya karena sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Sempat beberapa kali mencoba break resistance 9.200 gagal break. Sempat turun kembali mengetes kedua garis EMA tapi masih bisa bertahan dan rebound. Hari ini BBNI berhasil break harga 9.200 dan menyentuh target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar 9.450. Dan BBNI memang masih ada sentimen positif karena akan stock split pada tanggal 10 Oktober nanti. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk BBNI bisa kita lihat kenaikan hampir 3% ini terlihat masih ada akumulasi asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan kemarin juga asing masih masuk akumulasi. Jadi secara keseluruhan asing mulai masuk akumulasi saham BBNI. Jadi BBNI secara pergerakan saya lihat masih ada potensi minimal ke harga 9.600 sampai 9.650. Tapi apabila teman-teman hari ini belum sempat dapat di sekitar 9.200, mau saya coba tunggu kembali di zona 9.200 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk coba entry di harga sekarang, karena ingat bisa kita lihat di sini harga di sekitar 9.450 sampai 9.650 dalam beberapa bulan terakhir ini dari tahun lalu mencoba ditembus BBNI masih gagal break dan sempat turun kembali. Jadi apabila terpantau BBNI mencoba untuk break resisten ini masih gagal break, paling aman coba tunggu kembali di harga bawah untuk entry-nya. Walaupun memang masih ada sentimen positif, tapi sebaiknya jangan terlalu paksakan untuk entry di harga atas apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50-150. Tapi apabila teman-teman sudah punya saham ini, BBNI menurut saya masih sangat layak untuk di hold, jadi sebaiknya hold saja terus sampai melakukan stock split. Dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.